Polemik Sumpah Pocong akhirnya mengemuka di tengah penyelesaian kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Awalnya diucapkan Ibtu Rudiana, Sumpah Pocong menjadi perbincangan luas, termasuk menarik perhatian para praktisi spiritual untuk ikut berkomentar. Niat Ibtu Rudiana yang siap disumpah pocong tidak lain untuk menyudahi perdebatan soal keberadaan Eki. Ia tidak ingin ada yang berspekulasi bahwa putranya masih hidup dan berada di dalam persembunyian. Itu yang membuatnya berani sumpah pocong. Tapi yang sejati, sumpah pocong adalah sesuatu yang suci sehingga sangat sakral. Tidak ada yang berani main-main jika memang yang akan diucapkan atau disumpahkan sekedar dusta belaka. Tapi mengapa Velin Ratu Ayu berharap sumpah pocong Ibtu Rudiana hanya wacana? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Di tengah kabut misteri yang menyelimuti kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam, muncul polemik sumpah pocong. Keberanian disumpah pocong muncul dari Ibtu Rudiana yang untuk pertama kalinya muncul setelah kasus pembunuhan Vina dan Eki kian memanas. Niat sumpah pocong diungkapkan Rudiana setelah muncul keraguan publik seputar keberadaan putranya. Sementara faktanya, Eki memang sudah meninggal dalam tragedi pembunuhan bersama Vina. Merasa putranya memang sudah tidak ada, Rudiana akhirnya berani sumpah pocong agar opini masyarakat terhenti. Dia berani sumpah pocong karena dia berani bersaksi seperti itu. Sebenarnya apa yang dia refleksikan terhadap ketakutan, bukan ketakutan, kayak ya memang supaya menekan bahwa opini-opini masyarakat juga simpang siur kan. Jadi dia berani melakukan sumpah pocong. Tapi yang saya tahu, kalau orang berani melakukan sumpah pocong artinya itu dia udah berani, ya memang udah berani seperti itu. Faktanya memang pengen mati-matian mempertahankan dia punya opini, ya, untuk meyakinkan publik juga seperti itu. Dalam tradisi metafisika, sumpah pocong dianggap paling sakral, sehingga dibutuhkan banyak ritual sebelumnya, termasuk melakukan sesuci lahir batin, karena sumpah pocong menyangkut hal-hal yang tidak hanya fisik, tapi juga spiritual. Biasanya, sumpah pocong dilakukan di dalam masjid dengan Al-Quran sebagai penanda bahwa sumpah yang dilakukan atas nama Tuhan. Setelah itu, orang yang melakukan sumpah pocong akan diperlakukan seperti perlakuan jenazah dengan dikafani dalam bentuk pocong. Jadi sumpah pocong adalah sesuatu yang suci sehingga sangat disakralkan. Jadi mungkin kalau saya lihat dari kata-katanya sumpah pocong itu sumpah suci. Jadi kalau bisa pelakunya yang mau bersumpah itu bisa mungkin dia mensucikan diri lahir batin, ya, karena ini nggak main-main. Kalau dia sampai ingkar dari kata-katanya, dari sumpahnya, maka dia akan mati, meninggal dunia, menjadi pocong. Jadi sebisa mungkin dia mungkin ada menahan diri sebelum hari-hari dia bersumpah pocong, ya, karena waktu sumpah pocong itu ritualnya dia akan dibungkus oleh kain kafan, selembar kain kafan, selayaknya seorang mayit akan dikuburkan. Kalau secara spiritual, sumpah pocong itu kayak top of the sumpah adalah sumpah yang termasuk paling tinggi ya, Kay.
Tapi apa sesungguhnya risiko sumpah pocong? Benarkah akibatnya akan langsung jadi pocong alias meninggal dunia jika sumpahnya palsu? Jadi dalam spiritual pocong itu kan sebenarnya persamaannya analogi dengan mayat. Jadi seseorang berani sumpah mati, nah sama dengan sumpah mati. Sumpah mati juga sama dengan sumpah pocong. Berani untuk untuk dalam kondisi mati nantinya, kalau memang perkataannya, kesaksiannya atau janjinya itu palsu, efeknya dia akan mati. Ingat, dia akan mati. Kalau dia melakukan sumpah pocong, maka dia akan menjadi pocong, resikonya. Sebagai sumpah paling suci, sumpah pocong bukan hanya memiliki risiko tinggi bagi orang yang berdusta. Apalagi sumpah ini juga dilihat oleh para penghuni alam gaib. Jadi kepada Ibtu Rudiana, Madam Tiara berpesan agar hati-hati. Jika memang belum siap, lebih baik diralat niatnya, karena risikonya bisa berpindah alam. Kalau misalnya dia tidak sungguh-sungguh, dia belum siap untuk melakukan bersumpah pocong, terus lebih baik dia mundur aja. Karena sumpah pocong itu resikonya bisa lupa nafas, bisa mati, meninggal dunia. Dan itu disaksikan oleh semua ruh-ruh dunia arwah, dimensi lain akan menjadi saksi. Bukan hanya dimensi alam kasar kita, tapi juga alam dunia makhluk halus juga akan menjadi saksi dari sumpah itu. Urusan sumpah pocong memang berbuntut panjang. Setelah diucapkan Ibtu Rudiana dengan tegas, segera saja polemik terjadi. Niat sumpah pocong juga mengundang komentar para praktisi supranatural. Lalu mengapa Felin berharap niat Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong hanya wacana saja? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Tidak ada yang menyangka bahwa Ibtu Rudiana muncul untuk membuat publik terkejut. Ayah kandung Eki ini menyatakan berani disumpah pocong untuk membuktikan bahwa perkataannya benar adanya. Keberanian yang tidak main-main itu terpaksa dilakukan agar publik percaya bahwa Eki memang sudah meninggal bersama Vina dalam tragedi pembunuhan 8 tahun silam. Besarnya polemik serta keraguan publik atas keberadaan Eki membuat Ibtu Rudiana berani mengambil langkah besar untuk menyiapkan diri untuk disumpah pocong. Padahal ia pun paham ada risiko sangat besar jika yang dikatakan ternyata dusta belaka. Risiko besar itu terutama karena sumpah pocong sudah berurusan dengan hal-hal yang gaib. Tapi benarkah Eki memang masih hidup? Intinya, mau beliau ada dan tidak ada, kita doakan saja yang terbaik. Karena kalau udah pocong itu hubungannya kaitannya dengan mistis nih, dengan bangsa gaib. Karena biasanya sesuatu hal itu yang seperti itu akan mengundang gaib. Benar, risiko besar sedang diambil Ibtu Rudiana. Karena taruhannya nyawa sendiri. Sumpah pocong memang bukan sumpah biasa-biasa saja. Sebab merupakan langkah terakhir untuk meyakinkan semua yang tidak percaya dengan perkataannya. Oleh sebab derajat risikonya yang sangat besar, Felin Ratu Ayu berharap sumpah pocong sekedar wacana belaka. Toh masih banyak cara-cara lain untuk membuktikan Eki masih ada. Atau memang sudah tiada. Jika merasa benar, Ibtu Rudiana sebaiknya tidak terlalu risau dengan anggapan publik bahwa Eki masih hidup. Semua bisa diabaikan
karena netizen hanya berspekulasi semata. Sesungguhnya masih ada kok langkah-langkah lain, entah dengan jalan otopsi ulang kah, ya kan? Kemudian dengan cara penyidikan ulang kah, atau seperti itu. Dan kaitannya adalah kasus ini kan kasus istilahnya berkaitan dengan pembunuhan, apalagi yang dibunuh anaknya sendiri. Alangkah baiknya dan bijaksananya seorang ayah jika mana untuk bisa lebih bijaksana lagi dalam berucap, apalagi menyangkut anaknya. Nah, kalau memang ada tuduhan-tuduhan seperti itu, sebaiknya abaikan saja. Ya, mudah-mudahan ini hanya sekedar wacana ya, sebab kalau dilakukan ini niscaya nantinya yang ditakutkan adalah nanti hal buruk yang akan terjadi kepada beliau ya. Mudah-mudahan juga tidak ya. Kan masih ada kuburannya ya kan. Kemudian dilakukan otopsi ulang, kemudian pemeriksaan ulang. Kemudian kalau memang ada bukti-bukti yang memang terkait dengan kasus tersebut, mohon ditunjukkan. Seperti itu. Kemudian juga kita bisa ada langkah-langkah lain kok. Artinya tidak harus kita mengucap sumpah. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas dasar kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia nggak? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan walaupun wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang. Mungkin saya menyesuaikan, Bang. Namun sudah saya sampaikan bahwa yang meninggal ada anak saya mau rezeki dunia. Intinya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan setuju? Kalau buat penyidikan malah. Tapi apa sejatinya yang membuat Ibtu Rudiana berani melakukan sumpah pocong? Mungkinkah karena merasa tertekan atau untuk meyakinkan bahwa yang diucapkan adalah sebuah kebenaran? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Isu sumpah pocong memang mengemuka, diucapkan langsung oleh Ibtu Rudiana yang tak lain adalah ayah kandung Eki. Keberanian Rudiana melakukan sumpah pocong untuk meyakinkan publik bahwa ia berada di pihak yang benar, terutama dalam soal keberadaan putra kesayangannya. Seperti diketahui, terjadi polemik keberadaan Eki yang disebut-sebut tidak meninggal. Kekasih Vina itu dipercaya masih hidup, namun berada di tempat yang sangat rahasia. Banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Soal sumpah pocong yang siap dilakukan Ibtu Rudiana memang masih menjadi perbincangan panas. Banyak yang merasa ngeri karena sumpah pocong dianggap sebagai sumpah suci yang sakral. Jika ternyata ada dusta, akibatnya juga sangat berbahaya. Seperti kata Velin Ratu Ayu, semogalah niat Ibtu Rudiana sekedar wacana semata. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.